Waktu itu bahasa Indonesia apa yang Minda dengar waktu pertama kali nyampe di bandara? Enggak ada. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama LH Official. Di video kali ini kita mau bahas tentang culture shock. Jadi teman-teman, di video kali ini kita mau bahas tentang culture shock yang kita alami saat pertama kali datang ke Saudi Arabia. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke video, silahkan tekan dulu tombol like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan share ke sosial media yang kalian punya ya, agar channel ini semakin berkembang. So, buat yang penasaran, stay tune terus. Ada 5 culture shock yang akan kita bahas di part 1 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke culture shock yang pertama, bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, di Saudi Arabia itu bahasa Indonesia sudah bukan hal yang jarang atau hal yang asing kita dengar di sini, khususnya di kota Mekah sama Madinah. Jadi kita sempat heran pada saat landing di Madinah itu, waktu itu petugas bandaranya maupun yang di bagian imigrasi maupun yang di bagian yang lain itu fasih berbahasa Indonesia. Waktu itu bahasa Indonesia apa yang Minda dengar waktu pertama kali nyampe di bandara? Enggak ada. Enggak ada sih kalau Minda. Kalau kakak apa tuh yang Kalau kakak itu pertama kali kakak dengar? pertama kali, bahkan itu yang buat shock itu waktu nyampe di bandara Madinah. Petugas bandaranya itu kan waktu itu kakak kan ikut rombongan umroh dari Aceh. Oh, yang umrah kemarin. Iya betul. Jadi kan petugas bandara itu sudah hafal ini jamaah dari mana. Jadi dia begitu kumpulan jamaah umroh itu tiba di bandara, mereka udah tahu itu jamaah umroh dari Indonesia. Pas ngatur antrian gitu kan, petugasnya bilang, ayo sebelah sana. Jadi heran kan, kok orang Arab kok fasih banget bahasa Indonesia. Mungkin karena udah sering juga kan. Iya. Jamaah umrah kan nggak habis-habisnya gitu terus. Iya, jadi kan memang udah kerjaannya kan memang di situ terus, jadi udah kayak gimana ya, jadi kebiasaan. Iya. Jadi kan karena mungkin petugas bandara kan pasti kerjanya di situ-situ aja, yang dihadapin itu cuman jamaah umroh atau turis atau apalah semacamnya kan. Jadi secara nggak langsung mereka jadi ngerti bahasa Indonesia. Oke, next yang kedua adalah waktu sholat. Waktu sholat. Ada apa dengan waktu sholat? Mungkin Minda bisa jelasin. Waktu sholat. Kalau Winda, pengalaman Winda itu waktu di Madinah kan, masih di Madinah kita. Pas azan kan Winda nggak tahu tuh kalau azan itu toko harus tutup semua. Iya, harus betul. ke masjid. Itu kita masih duduk tuh di depan, belum ke masjid. Winda lihatnya itu kayak nyerbu gitu kan, semuanya arah ke masjid gitu, nggak ada yang berlawanan arah gitu, satu arah semua ke masjid gitu. Waktu itu kita masih nunggu ini ya, kita belum dapat penginapan waktu itu ya, masih nunggu di depan hotel gitu. Pokoknya kalau udah azan itu, waktunya azan itu pasti semuanya satu arah gitu, nggak ada yang berlawanan menuju masjid. Iya, jadi pemandangannya itu bagus kelihatan karena pas di waktu sholat itu semua aktivitas otomatis ditiadakan, baik dia hotel maupun toko-toko, pedagang, semuanya itu stop aktivitas. Begitu dengar suara azan itu langsung berlomba-lomba ke masjid untuk dapatkan syaf terdepan untuk sholat berjamaah. Bahkan beberapa jam sebelum memasuki waktu sholat, orang-orang udah pada stay di masjid, udah ngambil shaf gitu biar dapat shaf paling depan. Kalau kita misalnya datangnya ke masjid itu udah selesai azan, itu bakalan dapat shaf paling belakang, udah nggak bisa masuk ke dalam masjid. Udah dapat shaf paling belakang, diusir-usir lagi, suruh pindah gitu. Iya betul. Jadi kalau mau dapat shaf paling depan atau mau
ikut sholat jamaah di dalam Masjid Nabawinya, bukan di pelatarannya. Kita harus udah stay di masjid itu sebelum minimal 1 jam sebelum memasuki waktu sholat. Oke, next yang ketiga adalah Perlengkapan sholat. Oke teman-teman, jadi di Saudi Arabia itu tidak seperti di Indonesia. Kalau kita kan pada umumnya bagi yang perempuan itu memakai mukena ya untuk perlengkapan sholat. Jadi kalau di sini itu tidak ada yang memakai mukena kecuali jamaah-jamaah umroh yang berasal dari Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand gitu. Kalau orang-orang Saudi Arabia sendiri tidak ada yang memakai mukena. Jadi apa yang kita pakai ya udah sholatnya gitu aja, yang penting menutup aurat. Nggak ada pakai mukena, dan nggak ada juga yang jual mukena di sini. Iya benar. Tapi kan walaupun orang itu pakai baju yang abaya lagi, abaya itu kan kendor-kendor gitu, semua lebih besar gitu maksudnya. Iya, jadi kan karena di Pas. sini itu tidak ngepres di badan, tidak membentuk tubuh. Jadi masih nyaman dipakai untuk sholat walaupun tidak pakai mukena seperti kita di Indonesia. Dan satu hal lagi yang bikin kita shock itu waktu kita ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi, waktu itu kan kita udah sholat entah udah ke rakaat keberapa gitu kan, pasti banyak yang Yang baru datang. Iya, banyak yang baru datang, yang ketinggalan. Jadi untuk nyari syaf itu mereka lewat dari depan kita, itu udah hal yang biasa gitu. Kalau kita di Indonesia kan sangat tidak wajar rasanya kalau ada orang sholat kita lewat jalan dari depannya gitu. Ya mungkin karena itu kan, karena saking padatnya itu, jadi mau lewat pun nggak tahu dari itu, karena nggak ada jalannya sih kan. Iya, jadi sebenarnya bukan karena tidak ada aturan atau tidak gimana ya. Jadi karena memang kondisinya darurat, jadi hal seperti itu dan biasa terjadi di sini, khususnya di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi. Karena kan setiap harinya itu dipenuhi sama jamaah-jamaah, jutaan jamaah dari segala penjuru dunia. Jadi kita harus maklum terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Oke, next. Sekarang yang keempat adalah restoran. Jadi teman-teman, waktu itu kita kan pengen makan di luar. Jadi karena kita kan nggak semuanya perempuan, ada laki-laki, istilahnya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita kesulitan untuk cari restoran yang betul-betul memperbolehkan makan di tempat bareng keluarga. Harus cari restoran yang memang menyediakan tempat khusus, tempat lebih tertutup gitu, kayak lesehan kalau di Indonesia. Kebetulan kalau di sini itu ada rumah makan yang menyediakan kayak ruangan gitu untuk keluarga. Ya, ruangan khusus yang tertutup gitu. Dan itu bikin jadi lebih bebas juga kan kalau kayak yang bercadar. Iya, gitu kalau kan. misalnya kayak kita kan perempuan bercadar, jadi makannya lebih nyaman gitu, nggak diliatin sama orang-orang gitu. Nggak semuanya juga rumah makan itu tidak memperbolehkan laki-laki dan sama perempuan gabung ya. Itu khusus restoran asli Saudi Arabia. Kalau misalnya restoran-restoran asing kayak restoran Indonesia, restoran Pakistan, India gitu, kalau itu kita bebas, boleh mau duduk di ruangan terbuka, boleh campuran antara laki-laki sama perempuan. Jadi yang tadi yang kita sebutkan itu khusus untuk restoran Saudi Arabia. Oke, next yang terakhir adalah simbol toilet. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bukan semacam culture shock sih, nggak kaget juga, cuman di sini lebih unik gitu dibandingin sama di tempat-tempat lain gitu. Kalau kita biasanya kan yang kita lihat toilet di tempat umum itu kan simbolnya mungkin ada yang buat tulisan man, woman, atau simbol laki-laki sama perempuan. Kalau di sini itu salah tengok sedikit, salah masuk Anda. Iya, karena simbol toilet laki-laki sama perempuan itu hampir sama. Untuk toilet yang laki-laki itu biasanya gambar laki-laki bersorban. Iya, bersorban. Dan untuk yang perempuan gambar perempuan bercadar.
Jadi kalau misalnya dari jauh kita melihat simbol itu sekilas kelihatan sama gitu. Jadi harus betul-betul teliti, harus betul-betul diperhatikan, apalagi yang udah kebelet ya. Salah masuk. Iya, nanti karena kebelet udah nggak tahan salah masuk. Ini simbol ada kerudungnya, berarti ini toilet perempuan, jangan gitu, harus betul-betul teliti, jangan sampai salah masuk toilet gitu. Karena kalau dari jauh gitu kan biasa sama gitu. Iya, karena sorban laki-laki sama kerudung perempuan itu agak, kalau dari jarak jauh tuh kelihatannya hampir mirip gitu. Karena sorbannya itu bukan yang kayak dililit gitu sih. Ya sorban yang di apa sih namanya, Dibuat kayak kerudung dikerudungkan juga. gitu. Nah, gini. Sama kayak kerudung juga kan gitu. Iya, jadi jadi harus yang betul-betul Iya. melihatnya kalau mau ke kamar mandi. oke teman-teman, itu dia 5 culture shock yang kita alami saat pertama kali ke Saudi Arabia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur buat teman-teman semuanya, dan bisa berbagi pengalaman buat sahabat Elhas semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.